Partai Persatuan Pembangunan P3 berencana mendaftarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atas putusan hasil rekapitulasi KPU. Saat ini P3 disebut masih menyiapkan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan. Pihak P3 mengaku mendapati perbedaan perhitungan antara hasil yang dikeluarkan oleh KPU dengan internal P3. Sedikitnya ada selisih suara sekitar 200.000 yang seharusnya membawa partai berlambang Ka'bah ini bisa masuk ke parlemen. Benarkah P3 akan mendaftarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi? Kami ajak Anda bergabung bersama dengan rekan kami, ada Leo Chandra. Silakan Leo Chandra dengan laporan Anda, apakah betul saat ini sudah masuk laporan dari P3 kepada MK? Selamat sore Andro, Tisa dan juga pemirsa. Saat ini untuk kondisi di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sendiri memang kami masih terus memantau dan juga menunggu terkait dengan memangnya ada gugatan yang dilakukan oleh P3 sendiri kepada Mahkamah Konstitusi terkait dengan adanya perselisihan suara, penghitungan suara yang setelah dikeluarkan oleh keputusan KPU Republik Indonesia, di mana memang P3 sendiri ini memperoleh perolehan suara sebanyak 3,87% atau ini mengalami adanya gugatan yang dilakukan oleh P3 kepada Mahkamah Konstitusi, di mana memang adanya perhitungan atau selisih perhitungan yang dilakukan secara internal di P3 sendiri, yaitu adanya perselisihan antara 150 hingga 200 suara yang memang ini yang sedang dilakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Dan kami sampai saat ini masih melihat dan juga menunggu. Kami belum melihat adanya pergerakan signifikan dari P3, mengingat bahwasannya hanya ada 4 gugatan Mahkamah Konstitusi yang terdaftar di Mahkamah Konstitusi sejak tadi pagi, yaitu calon legislatif dari Partai PAN DPRD Maluku Tengah, yaitu Nurmiatila Agus Saleh, kemudian ada caleg PAN DPRD Jawa Timur, yaitu Sungkono, kemudian ada caleg Partai Hanura DPRD Sumatera Selatan Aprianto, dan juga tim kuasa hukum Timnas Amin juga saat ini sudah melaporkan ataupun memberikan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi terkait adanya tindak kecurangan yang dilakukan selama pemilu 2024, di mana ada beberapa hal sendiri yang dilakukan oleh tim hukum dari Timnas Amin sendiri, yaitu membawa berkas-berkas barang bukti adanya tindak kecurangan, dan juga mereka juga memastikan meminta untuk tidak adanya keterlibatan Raka Buming Raka dan melakukan pemutaran surat suara ulang untuk pemilihan Pilpres mendatang. Begitu, kami masih menunggu terkait dengan adanya gugatan di Mahkamah Konstitusi. Andro dan juga Tisa, kembalikan dari studio.